Resident of Room 3, restoran ramen tempatku bekerja berada di tengah bagian kota yang menjadi Red Light District. Wilayah lokalisasi untuk prostitusi. Banyak pelanggan kami adalah PSK yang memesan makanan. Sebelum mereka bekerja sore harinya, ada beberapa tempat kos-kosan yang dihuni para PSK di wilayah tersebut sehingga pelanggan kami cukuplah banyak. Belum lagi jika ditambah pria-pria hidung belang langganan mereka. Restoran kami cukup populer karena layanan pesan antar yang kami tawarkan. Restoran kami memiliki 4 pekerja, seluruhnya adalah pekerja paruh waktu, termasuk aku. Kami akan dibagi menjadi 2 pasang dan secara bergiliran melayani pelanggan di restoran atau mengantar makanan. Aku biasa dipasangkan dengan pemuda bernama Satoshi. Ketika kami berdua ditugaskan mengantar ramen, biasanya aku akan bertugas di wilayah utara dan dia bertanggung jawab di wilayah selatan. Namun Satoshi selalu menceritakan bahwa dia memiliki seorang pelanggan yang aneh. Pelanggan tersebut selalu memesan makanan yang sama, nasi goreng. Satoshi tak pernah mendengar suaranya ataupun melihat wajahnya. Apartemen di mana dia tinggal juga sangat misterius, sehingga muncul desas-desus kalau mereka yang tinggal di sana terlibat dengan Yakuza. Satoshi mengatakan bahwa setiap hari dia harus mengantarkan nasi goreng tepat jam 6 sore di kamar nomor 3 sebuah apartemen tua tak jauh dari restoran kami. Dia harus meninggalkannya di pintu dan kembali ke toko tanpa pernah melihat apalagi berbicara dengannya. Dahulu, seorang pria berpakaian serba hitam datang dan memesan makanan untuk orang tersebut. Karena kami tahu wilayah tersebut adalah daerah yang berbahaya karena dikuasai Yakuza, maka kami tak menanyakan siapa dia sebenarnya. Ketika Satoshi menceritakan tentang pelanggannya yang aneh tersebut, kami pun mulai menebak. Nebak siapa dia sesungguhnya. Dia pasti seorang buronan, atau dia bersembunyi dari seseorang, mungkin saksi pembunuhan. Satoshi mungkin tak pernah melihat orang tersebut ataupun mendengar suaranya, namun dia tahu persis bahwa orang itu adalah seorang wanita. Karena tiap kali dia mengambil piring nasi goreng tersebut keesokan harinya, selalu tampak noda lipstik di piring tersebut. Selain Satoshi, tak ada satupun dari kami yang pernah pergi ke apartemen tersebut sehingga kami pun tidak begitu penasaran. Satoshi di lain pihak, sangatlah penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia kadangkala bertanya dengan para pelanggan lain mengenai wanita tersebut, namun tak ada satupun yang mau menjawabnya. Bahkan bos kami, pemilik restoran, mengatakan, ada baiknya kamu tidak mengetahuinya, biarkan saja, kamu mungkin bisa terluka. Suatu hari, setelah kami menyelesaikan pekerjaan kami, Satoshi dan aku sedang berjalan pulang. Ketika dia kembali mengungkit masalah tersebut, kupikir aku harus mencoba mengetuk pintu pelanggan itu, dia berpikir dengan cara demikian, wanita misterius tersebut akan membuka pintu dan akhirnya Satoshi dapat melihat siapa dia sebenarnya. Itu kedengaran seperti ide yang bagus, aku menjawab sambil tertawa, karena kupikir dia bercanda. Lakukan saja. Aku mengambil cuti panjang selama 3 hari selepas percakapan itu. Ketika aku kembali bekerja, bosku terlihat cemas. Hei, kamu berteman dengan Satoshi kan? Ya, ada apa memangnya? Apa terjadi sesuatu dengannya? Satoshi menghilang. Tiba-tiba saja dia menghilang. Di hari di mana dia menghilang, dia melakukan pekerjaannya seperti biasa, dia pergi mengantarkan pesanan wanita tersebut dan kemudian pulang untuk melayani pelanggan di sini. Namun pada suatu saat di sore tersebut, dia tiba-tiba menghilang. Pegawai yang lain mengira dia mungkin berada di kamar mandi. Namun setelah dicari, dia tak ada di sana. Baju-bajunya masih berada di loker, begitu pula tasnya, dia seakan-akan lenyap begitu saja. Apakah Satoshi mengatakan sesuatu kepadamu? Apakah dia sepertinya memiliki masalah sehingga kabur seperti itu? Bosku bertanya. Aku menggeleng. Aku berteman baik dengan Satoshi, namun dia tampak baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dia akan kabur seperti itu. Bosku mengecek keberadaan Satoshi di tempat tinggalnya, namun sepertinya dia juga belum pernah kembali ke sana. Kami menghubungi orang tuanya dan mereka segera mengirimkan laporan orang hilang ke kantor polisi. Menghilang dari tempat kerja dan meninggalkan semua barang-barangmu, ini semua jelas sangat aneh. Aku menduga dia pasti terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, kata salah seorang teman kerjaku. Aku pun mengira demikian, namun tentu saja kecurigaanku jatuh pada wanita misterius yang menjadi langganannya itu.
Apakah Satoshi benar-benar mengetuk pintunya? Apa yang terjadi setelah itu? Apa dia melihat sesuatu yang harusnya tidak dia lihat? Setelah Satoshi menghilang, aku pun menggantikannya mengantarkan pesanan ke wanita misterius. Itu, seperti yang selalu digambarkan Satoshi, pelanggan tersebut selalu memesan nasi goreng. Setiap hari dia selalu memesan makanan yang sama. Namun kali ini ada satu perbedaan. Dia memesan tidak hanya satu, melainkan dua. Pria berpakaian serba hitam datang lagi dan memberi pesanan baru selepas Satoshi menghilang. Tambah satu lagi nasi goreng. Pesanan ini harus diantar bersama pesanan biasanya ke kamar. Nomor 3. Aku mengambil piring kotor keesokan harinya di depan kamar nomor 3. Ada dua pasang piring di sana. Salah satu piring kosong dengan noda lipstik, namun satu piring lagi memiliki acar di atasnya. Siapapun yang memakannya, menyisakan acar tersebut. Aku pun mulai gemetar ketakutan sambil menatap pintu yang tertutup di hadapanku. Satoshi sangat membenci acar. Mike is dead. Dua orang pria bertemu di sebuah kafe. Pria pertama bertanya, "Kau sudah dengar berita kalau Mike mati?" "Hah, bagaimana bisa?" Waktu itu dia hendak mengunjungi rumahku, ketika sudah hampir sampai di gerbang, ia tidak menginjak rem dengan benar sehingga beruak, ia menerjang pagar, mobilnya terbalik dan tubuh Mike terpental kencang menerobos jendela kamarku di lantai 2. Sungguh kematian yang tragis. Tidak, dia masih selamat, dia belum terbunuh. Jadi lanjut, dia mendarat di kamarku lantai atas berbalut serpihan kaca yang berserakan. Kemudian, ia melihat sebuah lemari kuno antik yang besar di dalam kamarku, ia pun meraih pegangannya untuk menarik tubuhnya bangkit. Namun, dalam proses tersebut tiba-tiba gubrak. Lemari antik nan megah itu jatuh menimpa tubuhnya, menghimpitnya serta mematahkan hampir semua tulang-tulangnya. Naas sekali, kematian yang mengerikan. Tidak, dia masih belum mati. Walau sudah babak belur, ia berhasil merangkak keluar dari bawah lemari menuju ke anak tangga, ia menggenggam pinggiran balkon tangga dan berusaha bangkit berdiri, namun balkon kayu itu tak sanggup menahan berat tubuh Mike dan patah sehingga tubuh Mike terperosok jatuh ke lantai 1. Sedangkan kayu-kayu runcing balkon yang telah patah ikut terlontar ke arah Mike dan menusuk tubuhnya sampai menembus permukaan lantai. Astaga, parah banget matinya. Tidak, dia masih bisa selamat. Jadi dia terkapar tak berdaya di sana, tepat di samping dapur. Entah bagaimana ia mencabut potongan kayu dari tubuhnya kemudian merangkak ke dapur. Berusaha bangkit berdiri sambil berpegangan pada kompor, tapi sialnya ia malah meraih pegangan panci yang di dalamnya terdapat air mendidih, biur. Air panas itu pun tumpah ke sekujur wajah dan tubuhnya, melepuhkan hampir seluruh kulitnya. Ya ampun, kematian yang sial. Tidak, dia selamat, bahkan setelah semua itu dia masih selamat. Ia terkulai di lantai, uap mengepul dari tubuhnya, kemudian ia melihat pesawat teleponku. Lagi, ia berusaha bangkit berdiri. Agar bisa menelepon bantuan, alih-alih bukannya telepon, ia malah menarik lampu meja, sehingga lampu itu jatuh dan pecah padahal tubuhnya masih basah sedangkan listrik sangat berbahaya jika terkena sesuatu yang basah, akibatnya ia pun tersetrum, tidak tanggung-tanggung, tegangan 10.000 volt memanggangnya hidup-hidup. Jangan bilang dia masih belum mati setelah itu. Kau benar Bung, dia masih hidup loh. Terus, dia matinya karena apa dong? Karena aku tembak. Apa? Kenapa pula kau menembaknya? Dia memporak-porandakan rumahku. The Ribbon. Alkisah, ada seorang wanita yang sangat cantik dan sangat dikagumi oleh para pria yang hidup di daerah sekitar tempat tinggalnya. Namun ada yang aneh dengan gadis itu, dia selalu saja memakai sebuah pita merah di lehernya. Entah mengapa gadis itu melakukannya, tak ada yang tahu alasannya. Gadis itu juga selalu menolak menceritakan alasan mengapa dia selalu mengikatkan pita merah di sekeliling lehernya. Hingga suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang pria dan pria itu membalas cintanya. Tentu sang pria sangat senang mendapatkan kekasih yang sangat cantik. Namun dia sangat penasaran mengapa gadis itu selalu memakai pita merah di lehernya. Mengapa kau selalu memakai pita merah itu? Tanya sang pria. Gadis itu enggan menjawab. Akan kuceritakan kepadamu jika kita menikah nanti. Beberapa bulan berlalu dan kedua pasangan itu kemudian bertunangan dan akhirnya menikah. Namun setelah menikah pun, gadis itu tetap mengingkari janjinya untuk menceritakan alasan mengapa dia selalu memakai pita merah.
Sang pria tak pernah mendesak istrinya untuk menceritakannya agar istrinya itu tidak marah. Namun dia masih saja sangat penasaran. Apalagi dia memperhatikan bahwa istrinya itu tak pernah sekalipun melepas pita merah, tidak saat dia tidur bahkan saat sedang mandi. Hingga suatu saat dia melihat sang istri sedang tertidur lelap. Karena penasaran, sang suami mendekatinya dari sisi ranjang dan perlahan-lahan melonggarkan pita merah yang melilit di leher istrinya itu. Karena istrinya tampak tak menyadarinya, sang pria pun melepaskan dan menarik pita merah itu dari leher istrinya. Tiba-tiba, glundung, kepala istrinya terlepas dari lehernya dan menggelinding di lantai.